Untuk uji ANOVA, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji normalitas terlebih dahulu terhadap variabel berat badan bayi, di mana berat badan bayi ini merupakan variabel dependen dari data yang saya punya saat ini. Nah, caranya seperti yang sudah dipelajari di praktikum sebelumnya, klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian klik Explore, kemudian pindahkan variabel berat badan bayi saat lahir ke kotak dependent list. Kemudian klik Plots, lalu checklist untuk Normality Plot with Test. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini langsung saja kita lihat untuk hasil uji normalitasnya, di mana didapatkan nilai signifikansinya itu 0,073, yang berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga eh, dapat interpretasikan bahwa variabel berat badan bayi saat lahir distribusi secara normal. Nah, setelah kita mengetahui hasil uji normalitasnya, selanjutnya kita lakukan analisis uji ANOVA-nya. Caranya kita klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu klik One Way ANOVA. Untuk berat badan bayi saat lahir itu dimasukkan ke kotak dependent list, dan untuk variabel gaji itu dimasukkan ke kotak faktor. Kemudian klik Post Hoc. Di sini di kotak Equal Variance Assume kita checklist yang 2K, kemudian di bagian Equal Variance Not Assume itu kita checklist yang Thumb-Hands T2. Kemudian klik Continue. Kemudian selanjutnya kita klik Option. Di sini kita akan memunculkan pada output eh, tabel deskriptif statistik, dan juga kita ingin mengetahui secara langsung gitu ya, sekaligus untuk melihat apakah datanya homogen atau tidak. Maka dari itu kita checklist yang homogeneity of variance test. Selanjutnya klik continue, lalu oke. Nah, di sini pada output dari hasil uji ANOVA yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama itu ada tabel deskriptif, di mana pada tabel ini kita dapat melihat nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan juga maksimum dari variabel berat badan bayi saat lahir dari setiap masing-masing kategori gaji atau penghasilan keluarga, gitu ya. Ini untuk kategori gaji atau penghasilan keluarga ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita juga bisa melihat nilai N-nya. Nah, kemudian di tabel yang kedua, yaitu tabel Test of Homogeneity of Variance, di sini dapat dilihat pada nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,305, di mana nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, kita bisa simpulkan atau interpretasikan bahwa variabel berat badan bayi saat lahir itu datanya bersifat homogen. Nah, selanjutnya untuk tabel ANOVA, di sini diperoleh nilai F-nya itu sebesar 5,135 dengan nilai p-value-nya itu 0,007. Nah, sehingga di sini dapat diinterpretasikan terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi lahir dengan tingkat penghasilan yang rendah, sedang, dan juga tinggi. Kenapa terdapat perbedaan yang signifikan? Karena di sini p-value-nya itu 0,007, lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil uji post hoc-nya.
Sebetulnya tujuan post hoc test ini untuk mengetahui analisa yang lebih terperinci lagi mengenai perbedaan dari angka BBLR antar tiap kelompok. Nah, dikarenakan dari hasil uji homogenitasnya itu data berat badan bayi saat lahirnya itu bersifat homogen, maka dari itu untuk hasil uji post hoc testnya kita lihat yang 2K.